Industri game sedang mengalami krisis. Ribuan pekerjaan dipangkas, proyek senilai 200 juta dolar dibatalkan. Di balik pintu tertutup, para CEO panik. Tapi di sebuah kantor kecil di Bellevue, 360 orang menghasilkan lebih banyak uang daripada seluruh karyawan Electronic Arts digabungkan. Mereka tidak hanya menang, mereka juga mengubah cara kita berpikir tentang bagaimana seharusnya perusahaan modern bekerja. Dan jika mereka benar, seluruh industri game bukan hanya sedang berjuang, industri itu beroperasi berdasarkan kebohongan. Bab 1. Hantu di dalam mesin. Pada paruh pertama tahun 2024, 11.000 pekerjaan hilang di 10 perusahaan game publik teratas. Microsoft menutup Arkane Austin. Tango Gameworks lenyap hampir dalam semalam. Embracer Group menutup seluruh divisi di seluruh dunia. Restrukturisasi mereka membuat lebih dari 4.000 staf kehilangan pekerjaan dan menutup 44 studio. Sony juga tidak luput dari dampaknya. Restrukturisasi internal menghantam ekosistem PlayStation mereka dengan studio-studio yang diam-diam ditutup atau digabungkan. Di seluruh industri, polanya sama persis. Sepertinya tidak ada yang kebal, kecuali satu perusahaan swasta di negara bagian Washington. Jumlah karyawan Valve tetap berkisar antara 330 hingga 360 orang. Tidak ada PHK atau perekrutan besar-besaran, dan tidak ada drama triwulanan. Angka-angka tersebut mendukung status Valve. Steam saja meraup pendapatan lebih dari 16 miliar dolar pada tahun 2025. Total bisnisnya diperkirakan mencapai 17 miliar dolar. Jika dibagi dengan jumlah karyawan mereka yang kecil dan angka per karyawannya mendekati 50 juta, Microsoft dengan sistem operasinya Imperium Cloud dan Xbox jika digabungkan menghasilkan sekitar 1,24 juta dolar per karyawan. Valve mencatat angka 40 kali lebih tinggi. Dokumen pengadilan dari gugatan anti-monopoli tahun 2021 mengungkapkan sesuatu yang bahkan lebih buruk bagi industri lainnya. Rata-rata pekerja Valve membawa pulang hampir 1,3 juta dolar setiap tahun. Angka itu berasal dari beberapa tahun lalu. Angka itu sekarang hampir pasti lebih besar. Tapi ini bukan hanya cerita tentang kompensasi dan juga bukan soal keberuntungan. Karena jika Anda melihat lebih dekat, perbedaannya bukan pada kinerja, tapi pada struktur. Perusahaan game publik yang terikat pada ekspektasi investor meningkatkan jumlah karyawan mereka selama masa booming pandemi. Mereka merekrut secara agresif dan kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja dengan cepat ketika pasar berubah. Ketika keadaan memburuk, mereka tidak hanya menyesuaikan diri. Mereka memberhentikan orang-orang secara bertahap dalam beberapa gelombang. Valve tidak mengikuti siklus itu. Jumlah karyawan mereka berfungsi sebagai batas atas yang tegas, bukan target pertumbuhan. Ini adalah struktur yang tetap berada dalam batasannya sendiri. Apa artinya itu bagi industri lainnya? Sektor game senilai 200 miliar dolar telah mengajarkan pentingnya skala selama beberapa dekade, studio, tim, dan anggaran yang lebih besar. Namun strategi ini mungkin justru menjadi penyakit, bukan solusinya. Bukti awal datang dari satu-satunya perusahaan yang menolak mengikuti arus. Bab 2. Keajaiban pemasaran tanpa biaya. Dalam dunia game AAA modern, anggaran tidak hanya menjadi besar, mereka menjadi sangat ekstrim. Concord Sony menjadi salah satu contoh paling jelas dari hal itu. Laporan menyebutkan kesepakatan pengembangannya bernilai lebih dari 200 juta dolar. Beberapa perkiraan bahkan mendorong totalnya mendekati 400 juta. Dan itu belum termasuk biaya pemasaran, akuisisi studio, atau kampanye peluncuran. 8 tahun pengembangan telah dicurahkan untuk itu. Studio di baliknya, Firewalk, dibeli sepenuhnya oleh Sony pada April 2023. Mereka bertaruh besar pada Concord sebagai live service hit besar mereka berikutnya. Pada hari Concord diluncurkan di Steam, hanya 697 pemain yang muncul. Judul tersebut terjual hampir 25.000 kopi, dan Sony menariknya dari peredaran 14 hari kemudian, serta mengembalikan uang kepada semua orang yang telah membayar. Sony menutup Firewalk sepenuhnya 2 bulan setelah itu. Bertahun-tahun kerja, ratusan juta modal, semuanya lenyap hanya dalam hitungan bulan. Sekitar waktu yang sama, Valve menambahkan sebuah proyek bernama Deadlock ke Steam. Itu hanya bisa diakses lewat undangan. Tidak ada trailer pengungkapan, tidak ada tour pers atau eksklusif IGN. Tidak ada anggaran pemasaran, sama sekali. Para pengulas yang mencoba menulis tentangnya diminta untuk tidak melakukannya. Kabar itu menyebar melalui server Discord. Pada tanggal 2 September 2024, Deadlock mencapai puncaknya dengan lebih dari 171.000 pemain yang bermain secara bersamaan. Concord menelan biaya sekitar 287.000 dolar bagi Sony untuk setiap pemain serentak pada puncaknya. Deadlock hampir tidak memerlukan biaya apapun untuk Valve.
Pola ini meluas di luar kedua judul tersebut. Helldivers 2 meledak pada awal 2024 hampir sepenuhnya melalui promosi dari mulut ke mulut. Game ini terjual lebih dari 12 juta kopi hanya dalam 3 bulan. Sebagian besar pemasarannya berasal dari meme yang muncul secara alami tentang sebuah planet fiksi bernama Malevolent Creek, Manor Lords, yang sebagian besar dibuat oleh satu pengembang asal Polandia, terjual lebih dari 2 juta kopi dalam 3 minggu pertamanya. Game ini hampir tidak mengeluarkan biaya iklan, hanya mengandalkan momentum dari komunitas. Jadi apakah pengeluaran besar untuk pemasaran justru membuat para pemain yang diinginkan game-game ini menjauh? Ketika Sony menghabiskan dana sebesar PDB negara pulau kecil untuk mempromosikan Concord yang sebenarnya didengar oleh target audiens mereka berbeda, mereka mendengar ini korporat dan sangat dipaksakan. Minat yang nyata tidak tumbuh dari papan reklam, minat tumbuh dari antusiasme dan dari mulut ke mulut. Valve membangun seluruh pendekatannya berdasarkan gagasan itu. Akses harus diperoleh, bukan dibeli, dan itu jelas berhasil. Studio-studio kecil sudah mulai meniru format itu. Pakem peluncuran yang ditopang iklan mulai ditinggalkan. Sesuatu yang lebih baik akhirnya terbukti berhasil. Bab 3. Anomali Output. Hal yang paling tidak biasa dari Valve bukanlah apa yang mereka rilis, tapi bagaimana semuanya berjalan dengan sangat kohesif. Ambil contoh Counter-Strike 2. Ini bukan sekedar sequel. Ini berarti migrasi penuh ke mesin Source 2 dan sistem pencahayaan yang dibangun ulang, serta perombakan total kode jaringan untuk game tembak-menembak kompetitif paling banyak dimainkan di dunia. Dan kemudian ada perangkat kerasnya. Steam Deck OLED bukan sekedar pembaruan. Ini adalah revisi baru dari perangkat genggam khusus yang dirancang berdasarkan ekosistem Steam itu sendiri. Bahkan karya lama mereka masih menunjukkan pola yang sama seiring waktu. Half-Life Alyx tetap menjadi tolok ukur untuk VR modern bertahun-tahun setelah dirilis. Setiap bagian terasa terpisah pada pandangan pertama, tapi jika digabungkan, mereka tidak berperilaku seperti proyek-proyek yang terisolasi. Mereka berperilaku seperti satu sistem yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dan semua itu dijalankan oleh sekitar 360 orang sambil mengoperasikan toko digital terbesar di PC dan menjalankan beberapa game live service terbesar di dunia. Sekarang bandingkan itu dengan standar industri. Di Microsoft, EA atau Activision bukan hal yang aneh jika satu game AAA blockbuster membutuhkan tim yang lebih besar daripada seluruh jumlah karyawan Valve. Dan bahkan dengan sumber daya sebesar itu, game-game raksasa tersebut masih saja mengalami penundaan besar-besaran. Bagaimana bisa? Jawabannya sederhana, Valve terus menumpuk keunggulan. Setiap proyek dibangun di atas sesuatu yang sudah ada. Counter-Strike 2 tidak perlu membangun audiens. Game itu mewarisi audiens yang sudah terbentuk selama 2 dekade. Deadlock tidak perlu memikirkan pembayaran atau distribusi. Steam sudah menangani semuanya. Steam Deck tidak perlu membuat ekosistem perangkat lunak dari awal. Proton sudah menangani sebagian besar pekerjaan itu. Tidak ada yang benar-benar dimulai dari nol. Dan karena itu, Valve tidak memperbesar timnya seperti perusahaan lain. Mereka tetap kecil karena memang dirancang seperti itu. Tidak ada birokrasi di level direksi. Tidak ada revisi berdasarkan kelompok fokus atau tinjauan pemegang saham. Tim kecil yang bekerja ke arah yang sama cenderung lebih sering mengalahkan tim besar daripada yang orang kira. Dan sebaliknya juga patut diperhatikan. Ketika sebuah perusahaan mengumumkan akan merekrut ribuan pengembang lagi, itu bisa terdengar seperti kemajuan. Tapi itu tidak selalu berarti rilis produk akan lebih cepat. Kadang-kadang justru sebaliknya. Dalam beberapa kasus, itu bisa berarti hasil yang lebih lambat di kemudian hari. Bab 4. Hierarki bayangan. Ada versi Valve yang sudah dipoles dan sering diulang dalam artikel teknologi. Hierarki datar, meja yang bisa digeser-geser. Buku panduan karyawan yang menjanjikan kamu bisa pindah ke proyek apapun yang paling membuatmu bersemangat. Itu cerita yang bagus, tapi itu hanya setengah kebenaran. Setidaknya menurut orang-orang yang pernah bekerja di sana. Ulasan di Glassdoor dan cerita dari mantan karyawan menggambarkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam brosur. Klik elit. Bukan dalam arti konspirasi, tapi ada kelompok insinyur senior, desainer, dan ekonom yang sudah lama bekerja di sana. Mereka diam-diam memutuskan proyek mana yang didanai dan mana yang ditunda, karyawan baru mana yang diterima dan mana yang disingkirkan. Seorang mantan karyawan membandingkan dinamika sosialnya dengan kantin sekolah menengah yang punya wewenang anggaran. Yang lain menggambarkan secara teknis bebas mengerjakan apa saja, tapi tidak bisa membuat siapapun mau berkolaborasi dalam proyek yang mereka pilih. Bahkan tanpa jabatan formal, tetap ada kekuasaan di dalam perusahaan. Gaji bisa sangat bervariasi, tergantung persepsi rekan kerja. Rekan kerja saling menilai satu sama lain, dan bonus atau pengaruh ditentukan oleh hal itu.
Jika seseorang tidak bisa membaca aturan tidak tertulis di lingkungan itu, biasanya mereka tidak bertahan lama. Kebebasannya memang nyata, tapi tekanan di sekitarnya juga sama nyatanya. Bagi orang-orang yang cocok, Valve menawarkan tingkat otonomi yang luar biasa dan gaji yang sangat besar. Bagi yang tidak cocok, biasanya mereka keluar dengan cepat. Perusahaan publik tidak akan pernah bisa bertahan dengan budaya seperti ini. Tim kepatuhan dan HR pasti akan turun tangan, akan ada banyak gugatan class action. Intensitas yang membuat tim Valve mampu tampil jauh melampaui skala timnya tidak akan berhasil di dalam aturan perusahaan publik. Sistem ini memang berjalan, tapi tidak dengan cara yang bersih dan idealis seperti yang digambarkan dalam mitosnya. Ada sisi yang lebih keras di baliknya. Berpura-pura sebaliknya berarti mengabaikan orang-orang yang benar-benar harus hidup di dalamnya. Tapi model ini membuktikan sesuatu yang mulai diabaikan oleh sebagian besar industri lainnya. Mempekerjakan tim kecil yang benar-benar hebat dan cocok dengan budaya perusahaan lebih baik daripada mempekerjakan banyak orang hanya demi jumlah. Tidak ada yang bilang harus meniru klik-klik itu. Pelajaran sebenarnya jauh lebih sederhana. Menurunkan standar perekrutan demi pertumbuhan cepat diam-diam merusak perusahaan. Perusahaan yang sengaja tetap kecil akan merekrut dengan hati-hati. Itu melindungi hal-hal yang membuat perusahaan berjalan. Perusahaan seperti itu mungkin lebih memperhatikan karyawannya dibandingkan perusahaan yang membesarkan timnya menjadi 3 kali lipat hanya demi terlihat bagus di LinkedIn. Apalagi jika setengah dari mereka akhirnya di PHK 2 tahun kemudian. Pengaturan ini lebih menguntungkan operasi yang lebih kecil dan lebih tangguh. Para pekerja benar-benar dibayar lebih dan produktivitas meningkat. Apakah itu berhasil sebagai bisnis sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Bab 5, kerajaan pasif. Tapi skala sebenarnya dari Valve tidak berasal dari menjual game. Steam mengambil bagian dari setiap game yang terjual di platformnya, secara historis sekitar 30% dan menurun untuk penerbit dengan volume lebih tinggi. Itu saja sudah merupakan bisnis yang sangat besar. Tapi itu hanya lapisan permukaannya. Ada juga pasar untuk item dalam game, terutama di Counter-Strike 2 dan Dota 2. Para pemain memperdagangkan senjata, skin, charm, dan kosmetik dalam jumlah yang mulai menyerupai pasar keuangan daripada ekonomi game. Dan Valve mengambil 15% dari setiap transaksi. Ekonomi case dan skin Counter-Strike saja menghasilkan lebih dari $1 miliar pada tahun 2023. Pendapatan itu tetap masuk, terlepas dari apakah Valve merilis konten baru atau tidak. Pada periode puncak, marketplace saja diperkirakan menghasilkan pendapatan yang sangat besar, bahkan kadang-kadang melebihi seluruh pendapatan tahunan penerbit berukuran menengah. Dan tidak ada satupun dari itu yang berasal dari merilis game baru. Keuntungan strategisnya sangat besar. Sebagian besar perusahaan game terjebak. Setiap kuartal, mereka harus merilis sesuatu yang baru hanya untuk membayar tagihan mereka. Valve tidak. Sistem mereka menciptakan sesuatu seperti batas bawah pemasukan tetap. Dan itu memungkinkan mereka bereksperimen, membatalkan atau menghentikan proyek, dan menunggu selama 1 dekade jika mereka mau. Mereka tidak punya tekanan untuk merilis sequel. Mereka mampu menunggu sampai ada sesuatu yang benar-benar menarik. Bandingkan itu dengan penerbit yang membakar ratusan juta setiap kuartal. Dewan direksi mereka menuntut kemajuan di beberapa proyek live service sekaligus. Perbedaannya bukan hanya soal skala, tapi juga soal ruang gerak. Jadi, kenapa Valve belum mengikuti jejak Microsoft dan membeli semua studio yang ada? Sikap menahan diri itu sendiri adalah bagian dari strateginya. Akuisisi memaksa Anda untuk menggabungkan budaya dan menambah jumlah karyawan. Itu membuka risiko hukum baru dan masalah manajemen yang selama 30 tahun telah dihindari oleh Valve. Perusahaan publik yang didorong oleh tuntutan dividen atau pemegang saham hampir selalu menggunakan kelebihan kas mereka untuk sesuatu. Valve hanya membiarkan uang menumpuk dan menggunakannya untuk sesuatu yang menarik. Kemandirian sejati berarti memiliki distribusi sendiri, bukan menyewanya dari orang lain. Jadi, apa artinya itu bagi studio-studio yang terjebak di toko yang bukan milik mereka? Jawabannya memang tidak bagus, tapi cara memandangnya membuat segalanya jauh lebih jelas bagi siapapun yang mencoba mencari tahu di mana keuntungan sebenarnya berada. Bab 6, Taruhan 10 tahun. Kebanyakan orang ingat Steam Deck diluncurkan pada tahun 2022 dan menjadi sukses besar. Yang sering terlupakan adalah semua yang terjadi sebelumnya. Versi lengkap Steam OS akhirnya diluncurkan bersamaan dengan Steam Machines komersial generasi awal pada akhir tahun 2015. Controller terpisah hanya terjual 500.000 unit hingga pertengahan 2016, dan konsol aslinya terjual jauh lebih sedikit dari itu. Seluruh proyek ini tampak seperti kegagalan. Perusahaan biasa pasti sudah menghentikannya. Google meluncurkan Stadia pada tahun 2019 dan menutupnya hanya 3,5 tahun kemudian. Crucible milik Amazon bahkan hanya bertahan 6 bulan.
Valve tidak mematikan SteamOS. Mereka tetap mempertahankannya. Mereka membuat Proton, perangkat lunak yang memungkinkan game Windows berjalan di Linux tanpa pengembang harus melakukan apapun. Mereka juga membuat sebagian dari perangkat lunak itu terbuka untuk semua orang. Mereka terus meningkatkan Linux di belakang layar dengan berkontribusi langsung ke dalamnya. Yang paling penting, mereka tidak terburu-buru. Selama hampir 1 dekade, ini terlihat seperti proyek sampingan yang mahal. Lalu pada 25 Februari 2022, Steam Deck mulai dikirimkan. Perangkat ini tidak hanya laku terjual, tetapi juga menciptakan kategori baru sepenuhnya. Tiba-tiba, 1 dekade kerja keras pada Linux menjadi fondasi dari ekosistem perangkat keras yang perlahan-lahan mengikis cengkraman Microsoft pada dunia game PC. Anggapan bahwa Windows adalah satu-satunya tempat game serius bisa bertahan mulai runtuh. Setiap pembelian itu menarik dunia game PC semakin jauh dari model pendapatan lama Microsoft. Ini berhasil dengan sangat baik, sehingga para pesaing mulai kelabakan, berusaha mengejar masa depan yang sudah mulai dibangun Valve bertahun-tahun sebelumnya. Asus, Lenovo, MSI, dan lainnya sejak itu mengembangkan perangkat genggam berbasis Windows mereka sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini sebagai perusahaan publik. Para pemegang saham tidak akan mau mempertimbangkan ide menghabiskan 10 tahun untuk membangun sebuah sistem operasi. Mereka ingin melihat angka di kolom keuntungan. Valve tidak punya masalah seperti itu. Gabe Newell dikabarkan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan. Itu saja sudah mengubah segalanya. Tidak ada dewan direksi yang mendorong ke arah yang berbeda. Tidak ada tekanan untuk menunjukkan kemenangan jangka pendek dengan mengorbankan pekerjaan jangka panjang. Keputusan tidak harus terlihat bagus di laporan keuangan berikutnya. Keputusan itu hanya perlu tetap masuk akal dalam beberapa tahun ke depan. Modal jangka panjang, kalau memang digunakan dengan sabar, jauh lebih unggul dibandingkan uang jangka pendek. Ini bahkan bukan pertaruhan yang seimbang. Perusahaan yang dikendalikan oleh pendiri, saham kelas ganda, dan tetap menjadi perusahaan privat mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membuat strategi jangka panjang berhasil. Orang-orang sekarang mulai memperhatikan, karena sebagian besar struktur tersebut mulai bermunculan di dunia teknologi saat ini. Polanya sekarang sudah cukup jelas untuk ditiru. Bab 7, penjaga gerbang terakhir. Valve memasarkan Steam sebagai platform terbuka. Siapapun yang memiliki akun pengembang dan $100 bisa menerbitkan game. Toko ini terkenal karena menolak melakukan kurasi. Sebagai gantinya, pasar yang harus menentukan apa yang berhasil. Sikap itu telah membuat mereka mendapat dukungan dari pengembang indie selama 1 generasi. Tapi itu bukan seluruh ceritanya. Algoritma rekomendasi Steam diam-diam mengubur ribuan rilis berkualitas rendah setiap tahunnya. Mesin rekomendasi yang menentukan game mana yang ditampilkan kepada pengguna mana. Judul-judul hasil asset flip terkubur. Game-game hasil AI yang kualitasnya buruk dan membanjiri setiap etalase utama juga ikut terkubur. Valve sekarang mewajibkan pengungkapan untuk konten yang dihasilkan AI, dan setiap game yang melanggar aturan kualitas dasar akan langsung diblokir. Jadi anggapan bahwa Steam tidak dikurasi sebenarnya tidak benar. Steam tetap dikurasi, hanya saja tidak dengan cara yang jelas. Itu menempatkan Valve dalam posisi yang sulit. Mereka sangat diuntungkan karena dianggap sebagai teman para pengembang indie, platform yang membiarkan pasar berbicara. Tapi mereka juga harus melindungi platform itu. Kalau tidak, toko mereka akan dipenuhi oleh 50.000 rilis sampah drag and drop setiap tahunnya. Kedua tujuan itu tidak sepenuhnya kompatibel. Jadi Valve melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan publik. Mereka membuat kompromi yang diam-diam dan praktis. Mereka menerima sedikit risiko, terlihat agak munafik, lalu mereka lanjut saja. Apakah mereka melindungi ekosistem? Atau mereka penjaga gerbang yang menentukan pengembang mana yang bisa bertahan? Mungkin keduanya. Skala platform inilah yang membuat banjir game asal-asalan menjadi mungkin sejak awal. Lebih dari 20.000 game dirilis di Steam hanya pada tahun 2025. Valve juga membangun sistem yang secara aktif membentuk bagaimana peringkat itu bekerja. Ini bukan sesuatu yang acak, melainkan terstruktur. Seluruh pengaturannya memang berantakan, tapi tetap menjaga pengalaman penemuan game di Steam tetap terasa utuh. Game masih terasa seperti bisa menonjol dengan sendirinya, meskipun toko secara diam-diam memfilter, mengurutkan, dan menampilkan apa yang naik ke puncak. Sementara toko-toko baru kesulitan menghadapi ledakan konten yang sama, Steam tidak. Steam beradaptasi. Jenis moderasi seperti ini mungkin satu-satunya cara agar platform sebesar ini bisa bertahan tanpa berubah menjadi penerbit yang terlalu mengatur atau menjadi tempat pembuangan yang kacau. Valve telah menunjukkan jalan ketiga yang lebih berantakan. Memang, itu tidak sepenuhnya sesuai dengan pemasaran mereka sendiri, tapi itu berhasil. Bab 8. Perubahan arah. Tidak ada yang benar-benar masuk akal jika dilihat secara terpisah. Valve merilis lebih banyak daripada para pesaingnya dengan jumlah staf yang jauh lebih sedikit.
Mereka melakukannya tanpa pemasaran, menjalankan budaya yang tidak akan bertahan jika menjadi perusahaan publik, namun tetap menghasilkan hasil yang efektif. Ini bukanlah struktur yang ditiru oleh studio-studio besar. Masing-masing hal itu saja sudah tampak mustahil, tapi kombinasi tersebut benar-benar sesuatu yang berbeda. Ini berhasil karena Valve sejak awal menolak untuk bermain dengan cara yang sama seperti yang dilakukan semua orang. Hanya satu pendiri, beberapa mitra senior, dan kebebasan untuk mengabaikan pendapat semua orang tentang seperti apa seharusnya perusahaan teknologi modern. Sebagian besar liputan tentang Valve menganggap ini sebagai sesuatu yang unik, tapi sebenarnya ada pola yang lebih jelas di baliknya. Banyak hal yang terasa normal di perusahaan besar sebenarnya hanya ada karena adanya dana dari luar. Laporan triwulanan, akuisisi, jumlah karyawan yang besar, pengeluaran besar untuk pemasaran, tidak ada satupun yang benar-benar wajib untuk membuat atau mendistribusikan perangkat lunak. Sekelompok kecil orang membangun apa yang benar-benar ingin mereka bangun dengan cukup uang sehingga mereka bisa melakukannya tanpa terburu-buru. Itulah yang membuatnya terasa tidak biasa. Kenapa? Karena semua orang sudah begitu terbiasa dengan status quo sehingga mereka lupa bahwa pilihan ini bahkan masih ada. Bab 9, negara berdaulat. Valve sebenarnya bukan perusahaan dalam pengertian lazim. Valve lebih berperilaku seperti negara kecil yang bersifat privat. Berkantor pusat di Bellevue, Valve beroperasi dengan aturan internalnya sendiri yang mencakup perekrutan, paket gaji, dan strategi jangka panjang. Tidak ada hal di luar perusahaan yang memaksanya untuk bertindak sesuai norma industri, dan itulah perbedaan utamanya. Valve tidak bertindak seperti perusahaan yang berusaha memenangkan persaingan di pasar. Valve bertindak seperti sesuatu yang benar-benar keluar dari sistem yang biasa. Dan begitu Anda melihatnya seperti itu, keputusan-keputusan yang tampak tidak biasa dari luar mulai terasa lebih masuk akal. Meniru Valve sepenuhnya hampir mustahil. Sangat sedikit pendiri yang masih memiliki mayoritas saham di perusahaan perangkat lunak raksasa yang menguntungkan. Sangat sedikit budaya yang telah disesuaikan dengan begitu hati-hati selama 20 tahun. Keunggulan mereka sangat spesifik. Memiliki toko game PC terbesar di dunia adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu perusahaan. Tapi sisanya, perusahaan-perusahaan bisa belajar dari situ. Studio-studio kecil melihat kehancuran pasar publik dan mereka memutuskan untuk tidak ikut-ikutan. Lihatlah Local Funk, pengembang tunggal di balik Balatro. Dia menolak tawaran akuisisi dan dengan sengaja menjaga operasinya tetap kecil. Atau Sven Finka di Larian Studios, tim di balik Baldur's Gate 3. Dia telah menjalankan studio itu selama puluhan tahun tanpa menjadikannya perusahaan publik. Mereka baru-baru ini merilis game sukses besar dengan cara mereka sendiri setelah menolak kesepakatan dengan penerbit. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini akan menjadi Valve. Mereka tidak perlu. Masing-masing telah mempelajari cukup banyak strategi untuk bisa bersaing di atas kemampuan finansial mereka. Keberhasilan mereka secara keseluruhan diam-diam membuktikan bahwa anggapan semakin besar semakin baik itu salah. Industri game belum selesai. PHK di industri ini pun belum berakhir. Gelombang berikutnya mungkin sudah mulai bergerak. Anggaran AAA masih terus membengkak melampaui batas yang bisa dipertahankan, dan Departemen Pemasaran masih terus menggelontorkan uang untuk kampanye yang tidak diminta siapapun. Kerugiannya akan terus berlanjut. Beberapa studio yang tutup saat ini sebenarnya menghasilkan karya yang sangat bagus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka pantas mendapat perlakuan yang lebih baik daripada yang dipaksakan pada mereka akibat masalah keuangan perusahaan mereka. Tapi di suatu tempat di Bellevue, 360 orang membuktikan satu hal dari tahun ke tahun. Bukan hanya raksasa teknologi yang jadi sorotan, pengembangan game juga merasakannya. Tonton kenapa GTA 6 butuh waktu lama untuk dibuat, untuk melihat kenapa Rockstar mendapat begitu banyak tekanan untuk merilisnya, atau klik video ini saja.